Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Welcome back to cuanterus.ind di YouTube kita, weekly update dan stock pick IHSG di minggu ketiga April, 19 April hingga 23 April 2021. Teman-teman dari YouTube yang belum check out Instagram kita, teman-teman bisa visit aja Instagram kita @cuanterus.ind. Di situ kita akan bagikan daily updates dari weekly updates yang kita bahas hari ini. Beberapa stock pick yang mungkin menarik di daily yang nggak ada di weekly, dan juga market report secara daily mengindikasikan net foreign buy dan net foreign flow, top gainers dan top losers di hari-hari perdagangan minggu depan dan seterusnya, dan juga daily news di pagi hari sebelum market buka. Oke, gitu aja teman-teman. Kita lanjut ke IHSG chart daily ini. Nah, IHSG chart daily ini kemarin IHSG ditutup menguat per minggunya sebanyak 0,08%. Dibuka hari Senin di kisaran 60.79, 60.80 dan ditutup hari Jumat 60.86. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri IHSG seperti yang kita bahas di 2 minggu kemarin. 12 April adalah hari penentuan IHSG karena terjadinya new moon phase, di mana new moon phase itu adanya biasa pembalikan arah atau penerusan suatu tren. Ternyata di new moon phase kali ini adanya pembalikan arah di IHSG. Teman-teman bisa lihat di candle yang panjang satu ini, candle merah, penurunan 2% pada perdagangan hari Senin, kalau nggak salah. Lupa. Jadi di sini dia kan gue bilang ini adalah area support kuatnya IHSG, dan ini trend line juga lumayan kuat. Nah, kemarin kebetulan di hari setelah melakukan pembalikan arah, ini 12 Aprilnya, di sini IHSG bisa ditutup di atas trend line garis-garis ini, which is ya aman kan. Nah, makanya besokannya IHSG bisa melakukan rebound, 2 candle hijau dan 1 candle merah. Memang disayangkan 1 candle merah karena hari Jumat itu kan memang hari taking profit. Apalagi yang teman-teman yang pakai margin itu biasa taking profitnya di hari Jumat biar aman gitu kan. Nah, proyeksi IHSG ke depannya gimana? Kemungkinan menurut gua IHSG bisa ngetes area 6120 dan mempunyai support di 6020, 6040. Nah, kita bahas di slide selanjutnya. Proyeksi IHSG minggu depan kita bahas dari penguatan di market Amerika dan market regional Eropa. Kita bisa lihat dari market London atau Inggris, dia melakukan penguatan 0,52% dan 0,22%. Market DAX atau Jerman melakukan penguatan 1,34% sebanyak 204,42 poin. Kita lihat dari market Dow Jones-nya sendiri yang paling mempengaruhi IHSG, dia melakukan ATH lagi, which is ya udah biasa aja gitu. Kita dengar kayak Dow Jones ATH, tapi kalau ditanya kenapa sih Dow Jones bisa ATH sedangkan kita nggak maju-maju gitu. Nah, karena bond yield-nya US itu kan turun. Dari bond yield-nya US turun, banyak orang yang beralih lagi ke market. Gitu ya teman-teman. Jadi ya Nasdaq-nya sendiri naik, Dow Jones-nya melakukan penguatan udah sebanyak 3 hari kalau gua nggak salah ya. Kalau gua salah teman-teman bisa koreksi di kolom komen. Nah, ini adalah satu katalis yang positif untuk IHSG. Kita lihat semua market hijau, kemungkinan minggu depan IHSG bisa melakukan penguatannya. Nah, dari segi rupiah juga menguat ke harga 14.526,9. Dengan sebelumnya di sini gue percaya 14.6-an. Tetapi untuk amannya IHSG, kestabilan IHSG, kita harapkan rupiah bisa di angka 14.4-an atau 14.3. Ini angka yang bagus banget untuk rupiah supaya IHSG kita stabil. Seperti itu ya teman-teman. Nah, dari segi komoditas, teman-teman kita bisa lihat tin. Tin ini adalah timah kalau di Indonesia. Timah melakukan penguatan sebanyak 182,5 poin atau setara dengan 0,69%.
Jadi teman-teman bisa watch list tins untuk minggu depan. Ini sangat menarik. Harga masih di dekat area support dan risk to reward ratio-nya masih cukup menarik. Nah, dari sisi lain, harga nikel ini false breakout kemarin. Kita bahas minggu kemarin itu nikelnya masih di harga 16.600-an, sekarang melakukan penurunan sebanyak 170 poin atau 1,04% ke angka 16.162,5. 16.162,5 gitu maksudnya. Nah, tapi dalam segi sahamnya seperti Antam, Tins, Inco, Harum, ini mereka melakukan akumulasi di Big Fund-nya. Jadi Big Fund-nya melakukan akumulasi terhadap sahamnya. Jadi menurut gue tinggal tunggu waktu aja, nikel bisa up ke 16.006 atau sampai 17.000 lah. Kalau misalkan bisa terkonfirmasi breakout dari area konsolidasi, nikel ini akan gampang banget menaikkan saham-saham seperti Antam. Gitu. Bisa nutup gap menurut gua. Oke. Jadi dari apa yang kita bahas, kita bisa simpulkan untuk proyeksi IHSG di pekan depan ini akan bisa mengetes area 6120. Jika 6120 terbreakout, teman-teman bisa watch area 6150 hingga 6170. Ini sebagai resisten minor IHSG yang baru. Dan area support di 6020 hingga 6040, dan teman-teman jangan lupa support psikologis yang kita selalu bahas di 5990 hingga 6000. Ini adalah support kuat IHSG. Dan kalau misalkan amit-amit itu breakdown 5.700, 5.800 itu adalah support kuat terakhir IHSG. Oke, kita langsung bahas aja di weekly stock pick minggu kemarin 12 April hingga 16 April. Kita hanya ada 5 stock pick di minggu kemarin karena marketnya gue kan prediksi akan kayak gini, jadi nggak enak banget kalau misalkan kasih ke kalian banyak-banyak stock pick. Jadi ya kita 5 aja. CL1, Hold 3, TP1. Lumayan kan? Jadi kita ada 5, ada Akra, ada MTEK, Wood, Tins, dan Astra. Di tanggal 9 April, 12, 11, 10, 9, ya. Tanggal 9 April, hari Jumat sebelum tanggal 12 April ini, harga Akra ditutup di 3230, dan kita mempunyai titik entry di 3.200 atau setara dengan 3.200. Selama itu dekat support, kita bisa entry. Tetapi karena penurunannya di 12 April, Akra ini ditutup di bawah 3140, karena itu kita disiplin, kita cut loss, dan cut loss hanya sebanyak 0,65%. Ya, 0,56% ya udahlah ya, kayak gitu. Nah, yang kedua ada MTEK. MTEK ini jalan juga karena beritanya masuk akhirnya, yang ditunggu-tunggu, Grab meraup saham MTEK sebanyak 4 triliun rupiah. Itu menaikkan saham MTEK, dan kalau gue nggak salah kemarin saham MTEK sempat menyentuh 2680, dekat-dekat 2700 gitu ya. Jadi kita ambil MTEK ini, gue ingat banget, karena 12 April drop, kita entry di 2300, 2310-an. Nah, kita berhasil ambil floating profit 10,8% dengan status hold. Jadi teman-teman yang baru ikutan YouTube kita, status hold ini adalah saham-saham yang bisa di-watch juga minggu depan, yang bisa kira-kira melakukan penguatan lagi di minggu depan. Kayak gitu ya teman-teman. Oke, saham ketiga ada Wood. Wood ini kita mempunyai harga entry di 800 hingga 810 dengan support 795 dan 785. Dan tidak kena batas cut loss kita 785 karena Wood bisa mempertahankan harganya di atas 785 selama IHSG melakukan penurunan di tanggal 12 April dan melakukan bottoming di hari selanjutnya 13 April gitu ya. Nah, Wood ini kita berhasil TP di 890 karena kita melihat 900 itu nggak kuat. Dan dia turun kan kemarin. Kita sempat TP dulu ya, nanti kalau misalkan kita mau ambil pun kita bisa ambil lagi. Nanti kita update di daily stock pick, jikalau menarik kita ambil karena laporan keuangannya pun belum keluar. Kita bisa spekulasi hingga laporan keuangannya keluar, itu kan sesuatu katalis yang bisa menaikkan harga secara instan, tetapi kita fast trade aja, kita TP langsung kayak gitu.
Nah, saham keempat ada TINS. TINS sendiri melakukan penutupan harga 1575 di tanggal 9 April 2021 dengan titik entry 1550. Gue ingat banget si TINS ini sempat breakdown 1490, 1485. Nah, kita ambil TINS ini pas di 1490. Ketika kita lihat TINS ini melakukan rebound, 1490 kita ambil dan harga TINS sekarang di 15-an kalau nggak salah. Floating profit 4,29 dengan status hold. Jadi teman-teman bisa watch saham-saham yang hold lagi untuk minggu depan. Gue ingetin sekali lagi, teman-teman biar nggak ketinggalan. Nah, yang terakhir adalah Astra International atau ASII. ASII ini adalah menu swing, gue bilang. Swing lama, 4-5 bulan, kita tunggu aja sampai laporan keuangan kuartal 1, kuartal 2, secara PPNBM juga menarik kan, dia diskon dan penjualan mobil pun akan meningkat. Dengan meningkatnya penjualan mobil, itu bisa mengindikasikan penguatan dalam laba bersihnya Astra, sehingga laporan keuangannya diharapkan membaik. Oke, jadi titik entry kemarin 5.225 sebenarnya ter-breakdown, mempunyai dua support 5.200, 5.000, 5.000 tidak ter-breakdown, kita sempat entry di 5.025. Di sini kita mempunyai floating profit 4,15 dengan status hold. Jadi teman-teman bisa watch. Kalau misalkan Astra di area sini lagi, teman-teman juga bisa entry, atau mau nungguin 5.000-an juga bisa. Cuma kalau 5.000-an menurut gue susah, kalau IHSG ya minggu depan bagus gitu ya teman-teman. Oke, kita lanjut aja langsung ke weekly stock pick minggu ini. Nah, untuk weekly stock pick minggu ini, teman-teman yang baru aja join YouTube kita ada 3 level risk di dalam stock pick kita, yaitu high risk warna merah, moderate risk warna orange, dan low risk warna hijau. Untuk minggu ini kita mempunyai 2 saham high risk, 2 saham medium risk, dan 3 saham low risk yang kita bisa tradingkan. Tapi ingat ya teman-teman, weekly stock pick ini adalah bentuk analisa dari kami masing-masing, jadi tidak ada ajakan membeli maupun menjual suatu saham, melainkan hanya sekedar informasi untuk teman-teman atau second opinion untuk trading teman-teman sebagai technical analysis pembantu buat teman-teman yang mengerti technical analysis. Jadi nantinya maupun ada kerugian atau keuntungan ditanggung oleh teman-teman sendiri yang mau mentrading atau menginvest di saham-saham stock pick yang kita sudah bahas di minggu ini. Jadi peraturan stock pick kita adalah begini, batas cut loss waktu ada di harga closing. Jadi kalau misalkan harga closing itu di bawah harga closing yang kita sudah tentukan, teman-teman kita anjurkan untuk cut loss terlebih dahulu, dan kita serok lagi di bawah, seperti itu teman-teman. Dan target adalah resisten, sama harga menembus resisten dan tidak menembus bawah atau breakdown supportnya. Perhatikan titik resisten yang telah ditembus, karena resisten yang ditembus adalah support yang baru. Itu simple technical analysis yang kita sudah bahas di setiap minggunya. Oke, kita mulai aja. Kita langsung mulai pakai chart aja. Oke, yang pertama ada Antam. Antam kemarin closing di 2390, tetapi dengan kita udah bahas harga nikel yang melakukan penurunan, teman-teman hati-hati aja. Tetapi gue lihat dari Big Fund-nya sendiri itu melakukan akumulasi secara besar-besaran di minggu lalu. Jadi Antam Tins Inco yang gue bilang lumayan menarik untuk diperdagangkan minggu depan. Antam mempunyai titik entry untuk kita itu di area 2350, 2250, di bawah 2250 itu menarik juga. Lebih dekat dengan support lebih menarik, jadi di antara 2120 itu menarik juga. Support Antam di 2120 dan low terakhir di tanggal 1 Februari di 2070 itu bisa dijadikan sebagai titik support. Resistennya ada di 2400 hingga 2490 yang susah banget di break karena harga nikel yang begitu-begitu aja juga. Jadi selama ini Antam bisa sideways di sini dulu. Jadi teman-teman yang udah hafal dengan pergerakan saham-saham nikel, ini teman-teman bisa trading aja. Di dekat 2100 teman-teman ambil, di dekat 2490 teman-teman TP. Kalau misalkan kita lihat harga nikelnya tuh belum kuat juga, kayak gitu ya teman-teman. Jadi untuk Antam sudah jelas dia mempunyai average big fund di 2.300 hingga 2.325. Nah, seperti yang gue bilang, teman-teman bisa lihat saham seperti TINS juga.
Jadi Teens juga di ke support, teman-teman bisa perhatikan level support 1490, 1530, teman-teman bisa ambil dari situ dengan reward di 1640 dan 1740. Itu reward jauhnya masih sideways juga di daerah sini, teman-teman watch aja. Kita bahas Inco untuk sebentar aja. Inco juga masih sideways dari 4.800 hingga 4.300. Di situ teman-teman bisa enak banget buat trading karena sekarang Inco ini juga di level supportnya 4350. Nah, support Inco itu ada di 4280, 4300. Jadi di bawah itu teman-teman cut loss dulu. Area 4440 ini adalah area resisten dan 4470 juga area resisten atau resisten jauhnya mau ambil 4700 hingga 4800 juga teman-teman boleh. Perhatikan aja level-level tersebut, jadi di bawah support teman-teman cut loss dulu. Oke, kita lanjut ke stock pick kedua kita, ada Tebik. Tebik udah melakukan penguatan sebanyak 3 hari, ini candle hijau, jadi maklum kemarin hari Jumatnya banyak teman-teman juga take profit. Tebik ini titik entry gua itu di 2390, pokoknya di support 2390 hingga 2460. Ini adalah titik entry range buat Tebik. Jadi kalau misalkan besok-besok nggak kena, ya teman-teman bisa langsung coba HK aja 2500 juga. Ya, kalau misalkan 2500 ya teman-teman pakai support 2460 aja, di bawah 2460 teman-teman cut loss gitu. Untuk rewardnya, Tebik kita bisa perhatikan level 2630 atau langsung ATH-nya aja deh 2700. Kalau misalkan yang jauh pakai Fibo 1,618 di 3000-an. Lumayan jauh juga. Since Tebik ini masih ada rumor masuk MSCI, teman-teman bisa tradingkan dulu. Jadi buy on rumor, sell on news. Seperti itu aja simpelnya. Oke, average Big Fan Tebik di 2450 hingga 2550. Bisa perhatikan level-level tersebut untuk sebagai support juga. Yang ketiga ada ERA. ERA ini juga udah melakukan penguatan 5 candle hijau dengan 2 candle doji, 3 candle lumayan full. ERA kemarin ditutup di 640, harganya juga lumayan tinggi, jadi teman-teman yang mau ngambil, teman-teman perhatikan level 610, level support. Semakin dekat dengan support, risk to reward-nya juga bagus, risk to reward ratio. Support ERA di 610 dan 585, jadi put itu aja sebagai titik entry teman-teman. Nanti kita buka lagi tabelnya, teman-teman bisa screenshot atau screen record, terserah teman-teman enak yang mana. Di bawah 585 teman-teman bisa cut loss terlebih dahulu, nanti kita ambil lagi di bawah. Mempunyai resistance di 645 dan resistance jauh di 1,618 Fibonacci di 745. Proyeksi proyeksi ERA ini masih lumayan bagus, bisnisnya juga bagus. Jadi teman-teman kalau misalkan mau top down analysis, teman-teman bisa lakuin. ERA itu lumayan bagus. Udah gitu aja, simpel. Saham keempat ada Tower, TOWR. TOWR juga lumayan menarik. Dalam segi akumulasi, TOWR netral, ada distribusi, ada akumulasi juga. Average Big Fan Tower itu di 1120 hingga 1130, which is harga-harga sekarang lah bisa dibilang. Support Tower itu ada di 10110 di sini dan 1080 untuk support jauhnya, jadi di bawah itu teman-teman bisa cut loss, kita bisa ambil di sekitar 1035. Diharapkan marketnya juga enak, jadi untuk saham-saham seperti ini juga bisa melakukan kenaikan. Kita bisa lihat di EMA 5 ini udah golden cross dengan EMA 20 juga, tetapi dari segi stokastik dia mau dead cross, jadi ya 11-12 bisa di watch lah. Untuk resistennya di 1155 dan 1185, targetnya juga bisa ya ke arah-arah situ dulu. Yang penting nanti ke arah 1200 gitu. Saham kelima, Bank. Nah, ini salah satu saham high risk kita. Karena lihat aja chartnya kayak gini. Aduh. Bank ini kan rumornya mau diakuisisi Shopee, udah ganti dari BNBA ke Bank. Jadi ya hati-hati kalau misalkan sampai nggak jadi ya begini jadinya, kalau misalkan sampai jadi ya begini jadinya. Begini jadinya.
Jadi ya selama rumor masih panjang ya teman-teman boleh spekulasi untuk buy. Makanya gue bilang ini adalah saham lumayan high risk untuk stock pick kita di minggu ini. Harga bank kemarin 3790, titik entry kita itu jauh banget 3130 hingga 3470, which is ini support area dari BANK ya. Teman-teman bisa perhatikan level 3470, 3130 itu untuk support, karena kita nggak bisa pakai support apa-apa lagi, kita pakai Fibonacci aja langsung, di sini swing low, di sini swing high, teman-teman langsung ini aja. Kita harapkan BANK ini sideways aja dulu biar aman lah ya. Kalau misalkan ke area sini, teman-teman bisa cicil beli, kalau misalkan naik ya udah, yang penting naik dulu. Kalau misalkan di sini udah beli terus dia ke sini, teman-teman bisa cicil beli lagi di bawah 3130 out aja. Mempunyai target di resistance 3910 dan ya di atas lagi lah pokoknya gitu. Average big fund per last week-nya 3.500 hingga 3.550. Makanya itu rendah banget, takutnya mereka ada mau taking profit dulu. Jadi teman-teman harus hati-hati untuk BANK. Yang ke-6 ada Harum. Seperti yang gue bilang, saham-saham seperti Antam, Inco, Tins, Harum ini lumayan menarik untuk ditradingkan minggu depan. Harum juga sudah di dekat support banget, risk to reward ratio-nya bagus banget. Harga titik entry Harum itu di sekitar 4790 hingga 4890. Di sini 4790 ada support di Fibor 0,236. 4890 itu ada di ya sekarang harga-harga dikit di bawah situlah. Jadi teman-teman bisa jadiin itu sebagai titik entry dengan mempunyai support di 4790 entry kita juga, dan mempunyai support bawah di 4630, 4630 dan 4640. Itu adalah supportnya Harum juga. Targetnya kemana? Targetnya ke 5.100, 5.500. Ini adalah target Harum. Jadi teman-teman perhatikan level ini. Teman-teman perhatikan level ini 5.090, 5.100 dan level atas di sini 5.400, 5.340. Oke, saham terakhir yang stock pick kita minggu ini adalah Arto. Arto juga lumayan bagus, bisa dilihat lah. Cuma dari segi kenaikan kan dia udah naik banyak, dia sekarang lagi rounding. Teman-teman untuk yang mau entry tunggu aja di daerah 10.350 atau 11.000. Jadi titik entry kita di daerah 10.350 hingga 11.000. Mempunyai target di 11.500, di high-nya sini 11.500 dan ya 11.725, 11.900 aja udah deh. Sekalian aja di all time high-nya Arto. Untuk yang jauhnya di 14.425, at least 13.000 dulu, kita lihat gimana kinerja Arto. Dari sisi aplikasi kemarin Arto juga baru rilis kan, gue juga udah download, dia cepet banget sih sebenarnya Arto, bang jagonya. Jadi ya lumayan lah. Oke, seperti yang gue udah bahas, teman-teman bisa screenshot aja di sini harga titik entry, support 1, support 2, batas cut loss, resistance 1, resistance 2. Nah, yang perlu ditekankan ada dua saham yang ada fase distribution, yaitu Harum dan Arto. Nah, Harum ini makanya tadi gue bilang Antam Tins Inco aja, karena gue lihat Harum ternyata big fund-nya lumayan ada distribusi, jadi teman-teman hati-hati aja. Cuma since kalau misalkan harga nikelnya naik, ya mungkin ada lah kesempatan untuk naik. Oke, gitu ya. Jadi teman-teman udah jelas semua dalam segi weekly stock pick juga, dan area support dan resistance, batas cut loss juga. Semoga teman-teman ini bisa membantu. Oke, itu aja ya teman-teman untuk pembahasan weekly updates IHSG dan juga stock pick kita untuk minggu ini. Jadi diharapkan itu bisa menjadi suatu acuan untuk teman-teman. Itu bukan sekali lagi ajakan membeli atau menjual saham-saham tersebut, tetapi itu bisa dijadikan acuan untuk teman-teman
yang bisa mau sama-samain technical analysis saja. Oke, thank you banget yang udah dengerin gue. Semoga YouTube ini membantu teman-teman yang nonton boleh share ke teman-teman yang lainnya biar bisa mengedukasi teman-teman yang lebih banyak lagi gitu. Oke. Thank you semua yang udah dengerin gue. See you on the next weekly IHSG update dan stock pick juga. Yang belum follow Instagram, follow dulu. Kita ada daily reports IHSG juga per harinya. Oke, see you teman-teman semuanya. Happy cuan. Bye-bye.